Ketika orang memasuki konseling pranikah, apa saja yang perlu disiapkan? Jadi mari kita melihat dari sisi calon mempelainya. Saya biasanya akan menanyakan yang pertama adalah latar belakang. Jadi saya akan tanya, bagaimana ini? Bagaimana ceritanya kamu sampai ketemu dia kemudian mantap? Jadi di awal konseling pranikah saya akan minta kedua calon mempelai ini cerita. Sambil mendengarkan cerita mereka, sesekali saya stop, saya hentikan, dan saya ajak mereka melihat bersama-sama bahwa itu akan jadi potensi konflik. Seperti contohnya begini. Sang calon mempelai pria ngomong begini. Saya tanya, kamu anak keberapa dari berapa? Lalu dia mengatakan, saya anak terakhir Pak dari 3 bersaudara. Anak bungsu. Ya. Kemudian dia cerita, dia besarkan di mana. Saya tanya lagi, kamu dekat dengan siapa? Sebagian besar anak lebih dekat kepada mamahnya. Sebagian besar. Ya, karena mama atau seorang wanita yang jadi ibunya ini memiliki kelebihan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Pria lebih sulit membangun hubungan dengan orang lain, tapi wanita lebih fleksibel, lebih hangat, lebih bisa menyesuaikan. Jadi kalau saya tanya kepada calon mempelai pria, kamu ini lebih dekat dengan siapa? Itu akan berpengaruh. Kalau dia mengatakan, saya lebih dekat dengan mama saya. Maka biasanya saya akan kejar, apakah mamamu seorang istri yang dominan, seorang ibu yang kuat? Kalau dia mengatakan, iya Pak, mama saya wanita yang kuat. Wow, mama saya seorang wanita yang dominan. Saya berhentikan konselingnya, saya sela begini dengan mengatakan, perhatikan ya, kamu anak bungsu. Aku tidak tahu apakah kamu anak yang manja? Dia menjawab, oh enggak, oh baik kalau begitu berarti kamu ini seorang bungsu yang berbeda. Ya, terus kamu dekat dengan mamamu? Ya dekat. Kamu bangga dengan mamamu? Bangga. Kamu bangga dengan ayahmu? Biasa aja. Mamamu seorang yang dominan, yang kuat? Iya. Maka saya akan katakan pada mereka, perhatikan, pria ini memiliki wanita yang dominan, yaitu ibunya. Dia terbiasa dalam tanda petik diperintah, diarahkan oleh seorang wanita. Apakah ini ideal? Semestinya tidak. Semestinya anak seorang pria, seorang laki-laki, dia bisa mengerti bahwa dialah pemimpin. Dia akan jadi pemimpin. Bukan siapa? Bukan istri, bukan wanita yang memimpin rumah tangga. Bukan wanita yang bertanggung jawab atas seluruh rumah tangganya. Tapi tenang. Saya katakan gitu, tenang. Ya, apa hubungannya dengan pernikahanmu kelak? Terus saya katakan bahwa kamu ini ya, yang pria saya tunjuk kamu ini ya, kamu terbiasa berpola pikir bahwa wanita yang mengambil keputusan. Ya, paham ya? Nah sekarang balik ke kamu. Saya kembali kepada calon mempelai wanita. Kamu ini ya, kamu dibesarkan dari keluarga yang seperti apa? Kamu ini lebih dekat dengan siapa? Seperti apa orang tuamu? Seperti apa mamahmu? Seperti apa papahmu? Kalau sang wanita yang mengatakan, papa biasa Pak, mama saya dominan. Mama saya yang memaksakan banyak hal. Mama saya yang menjadi kepala keluarga. Papa saya tidak bekerja secara tetap. Mama saya yang bertanggung jawab. Maka saya mengatakan, perhatikan. Kamu terbiasa melihat wanita yang kuat yang bertanggung jawab. Di konsepmu, perhatikan. Perhatikan dirimu sendiri. Ya, saya akan lihat dia, perhatikan dirimu sendiri. Di konsepmu kan jelas bahwa wanita bertanggung jawab, wanita mengambil keputusan, ya kan? Jadi kalau kamu menikah dengan pria ini, sepertinya klop, betul kan? Yang prianya menganggap bahwa, aku ini butuh wanita yang kuat,
dan mendapatkan kamu wanita yang kuat. Masalah nggak? Ya nggak masalah toh Pak. Kami kan bisa saling menutupi, kami bisa saling melengkapi. Saya katakan gini, di awalnya sepertinya tidak masalah. Tapi berikutnya, ketika kalian sudah menikah, kalian terbiasa dengan pola seperti ini di mana wanita yang mengambil keputusan, wanita yang menjadi pemimpin, wanita yang mengambil alih. Maka yang pertama, kamu menjadi pria yang tidak utuh, suami yang tidak utuh. Maaf kalau saya katakan tidak utuh, artinya semestinya engkau menjadi pemimpin, semestinya engkau yang bertanggung jawab. Di titik tertentu engkau akan mengatakan, ya biar mama aja, biar istri saya aja. Bukankah itu hal yang tidak ideal? Bukankah itu hal yang tidak baik? Kemudian saya katakan lagi, kalau kalian menikah kemudian punya anak, dan anak kalian melihat apa yang terjadi dalam hidup rumah tangga kalian, keluarga kalian seperti ini, di mana sang ibu lebih dominan, maka konsepnya seperti apa? Kalau anakmu pria menghadapi seperti ini, maka dia akan kembali berpikir bahwa apa? Wanitalah pemimpin, istrilah pemimpin, istri yang bertanggung jawab atas semuanya. Dan itu bertentangan, berlawanan dengan kehendak Tuhan. Mengapa? Karena pria, karena suami yang harus memimpin. Nah, saudara perhatikan. Di dalam konseling pranikah, kita akan menemukan prinsip demi prinsip kebenaran. Dikupas akan potensi konflik, dikupas bagaimana mengatasinya, di tengah-tengahnya diberi nilai-nilai, diberi dasar pernikahan yang seharusnya. Menarik. Dan itu berbeda. Setiap orang punya pandangan sendiri, setiap orang punya pengalaman sendiri. Sehingga ketika mereka berdua menghadapi kami sebagai kanselernya, mereka bisa dengan bebas ngomong. Dan kami bertiga, saya dengan calon mempelai, sama-sama belajar. Mereka belajar satu dengan yang lain, dan saya pendamping mereka. Dengan menemukan ini, dengan menemukan potensi konflik bagaimana mengatasinya, dengan menemukan nilai-nilai pernikahan yang akan mereka jalani, mereka mendapatkan bekal. Mereka mendapatkan bekal. Pak, kira-kira bekal apa lagi nih yang saya akan dapatkan dari konseling pranikah? Saya nanti akan lanjutkan di segmen berikutnya. Ketika menjalani konseling pranikah, maka kita ini akan, yang pertama tadi saya sampaikan, kita akan menemukan akan fondasi-fondasi kebenaran. Seharusnya seperti apa seorang wanita, seorang istri, seharusnya seperti apa seorang pria, seorang suami. Dari ngobrol, dari diskusi, dari pertengkaran mereka, dari mungkin cerita hidup saya, pengalaman hidup saya sendiri, maka kami bertiga akan belajar prinsip demi prinsip kehidupan pernikahan. Lalu bekal apa, keuntungan apa yang saya dapatkan kalau saya mengikuti konseling pranikah? Yang kedua saya mesti katakan pada saudara, saudara akan diuntungkan dengan lebih mengenali pasanganmu melalui konseling pranikah. Bapak itu terlalu melebih-lebihkan. Saya sudah mengenal dia 10 tahun, 12 tahun. Bahkan sejak SMP kami pacaran. Wah, hebat. Pacarannya lama. Kok nggak menikah-menikah? Nah, itu masalahnya ya. Jadi, perhatikan bahwa saya sudah terlalu mengenal dia itu seperti apa. Tanpa mengurangi rasa hormat. Saya mesti katakan, tanpa mengurangi rasa hormat. Dari pengalaman dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan anak muda yang akan menikah, saya menemukan bahwa mereka tidak sepenuhnya mengenal pasangannya. Betul. Bahkan orang-orang yang pacaran lebih dari 5 tahun, mereka tidak terlalu mengenal pasangannya. Karena seringkali ya kalau orang pacaran
yang baik yang dimunculkan. Yang baik ya, bajunya yang terbaik, ngobrol, wah semua ditata yang baik, yang jelek-jelek nanti aja. Dan itu berhasil sama bertahun-tahun dalam tanda petik ya, pakai topeng. Enggak Pak, saya enggak pakai topeng, lihat aja ini kulit asli saya. Iya, tapi sikapmu pakai topeng. Mengapa? Karena engkau tidak berani tampil apa adanya. Kalau tampil apa adanya, saya nanti ditolak Pak sama dia. Itu dialah. Bagian yang pertama, keuntungan yang pertama, bekal yang didapat dari konseling pranikah adalah kita menemukan, kita belajar bersama-sama tentang dasar-dasar pernikahan. Tetapi berikutnya, yang kedua adalah kita belajar mengenal pasangan kita. Saya berikan satu pengalaman. Jadi sekian banyak orang yang saya konseling ya saudara. Saya tanya mereka, kamu pacaran berapa lama? Kami pacaran 8 tahun Pak. Wow, lama sekali. Tapi kami ketemunya jarang Pak. 2-3 bulan sekali baru ketemu, paling cepat sebulan sekali karena kami tinggal beda kota. Oh kalian ini mantap menikah. Nanti akan tinggal di mana? Oh kami akan tinggal di kota A. Saya tidak perlu sebutkan kotanya. Kemudian saya tanya begini. Kalian saling mengenal satu dengan yang lain? Ya Pak, kami saling mengenal. Jadi kalian mantap untuk menikah? Ya Pak. Oke, saya tanya lagi ya. Kamu ngerti kekurangan dari pasanganmu? Ya, kamu ini ngerti cowokmu modelnya kayak apa? Tahu Pak. Kamu ngerti kekurangannya? Dia mulai diam. Dia mulai diam. Ya, nggak banyak sih Pak, tapi ya saya tahu kekurangannya. Terus saya tanya ke cowoknya, kamu ngerti nih kekurangan dari calon istrimu? Saya lebih mengenal kelebihannya Pak. Bukankah kita yang penting mengenal kelebihannya daripada kekurangannya? Wah, dia mencoba berargumentasi dengan saya. Terus saya ngomong begini, kamu tahu ya, untuk menerima kelebihan dari pasanganmu, kamu tidak butuh usaha. Saya ulangi sekali lagi. Untuk menerima kelebihan pasanganmu, kamu tidak butuh usaha keras, kamu tidak butuh berkorban. Tapi kalau kamu untuk menerima kekurangan pasanganmu, kamu harus berusaha keras menerimanya. Kamu harus berkorban sampai mengerti dan menerimanya. Jadi, mengerti akan kelebihannya, ya itu gampang. Tapi bisa mengerti dan menerima kekurangannya, itu masalah. Ya kan? Kemudian saya tanyai lagi begini. Kalian pernah bertengkar? Oh iya Pak. Kalian sering bertengkar? Iya Pak. Oke, sekarang coba ingatkan saya, ceritakan ke saya. Kamu ini ya, orang yang konseling begitu ya. Pertengkaran yang terakhir masalah apa? Lalu sang ceweknya mulai ngomong, soal SMS Pak. SMS kenapa? Saya kalau SMS dia nggak bales. Ya, itu terjadi kapan? Barusan? Enggak Pak. Sudah sekitar 3-4 tahun ini kami bertengkar masalah itu. Ya, saya katakan begini. Kalau kamu mengenal pasanganmu, mengenal kekurangannya, mengenal pekerjaannya, mengenal pola pikirnya, ya, soal SMS tidak akan jadi pertengkaran. Kok bisa Pak? Ya, karena kamu mengenal pekerjaan pasanganmu, ketika bertengkar, kamu coba mengerti, kalian diskusi, ya kan? Kalian mungkin sedikit berbeda pendapat, mungkin kalian bertengkar, tapi kemudian kalian belajar. Nah lihat kalau pacaran kan hatimu tuh gini loh, cintamu tuh masih besar, cintamu masih besar. Jadi pastikan kamu gini, udah enggak apa-apa, iya kan? Sudahlah enggak apa-apa. Kenapa? Ya karena cintamu masih besar. Saya beritahu ya, kalau kamu menikah nanti, cintamu akan diuji banyak hal. Cintamu sebesar apa? Contoh sebesar ini.
Kamu tahu cintamu ini tidak cukup untuk jalani pernikahan. Cintamu harus lebih besar, lebih berkembang. Sekarang kamu sedang jatuh cinta. Banyak permohonan, bukan banyak permohonan, maaf. Banyak pengampunan yang kau berikan. Tapi perhatikan, kalau sudah menikah, hidup bersama, yang tadinya engkau bisa mengerti bahwa enggak apa-apalah, aku sayang sama dia. Tapi ketika cintamu mulai hambar, kekecewaan mulai banyak, maka engkau akan mengatakan, menjengkelkan, aku marah. Menemukan, lebih mengenal akan pasangan, itu keuntungan konseling pranikah. Saudara tidak bisa korek-korek sendiri, karena ada banyak hal yang menutupi. Dengan konseling pranikah, keuntungan kedua didapat, lebih mengenal pasangan. Kita akan belajar lagi. Saya lanjutkan di segmen berikutnya. Keuntungan menjalani konseling pranikah, yang pertama kita mendapatkan nilai-nilai dasar dari pernikahan. Bagaimana memperlakukan pasangan, bagaimana mengatasi masalah, dan banyak hal. Keuntungan yang kedua menjalani konseling pranikah adalah kita lebih mengenal akan pasangan kita. Dengan seorang penengah yaitu konselor, dengan pancingan-pancingan cerita, dengan dua cerita dengan cara pandang yang berbeda, dua cerita, cara pandang yang berbeda, maka kita ini akan lebih mengerti akan pasangan kita. Pola pikirnya, reaksinya, ya, mungkin sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang ditakutkan. Dengan menjalani konseling pranikah, kita ini mendapat keuntungan. Sekali lagi saya ceritakan, dulu saya tidak pernah menjalani. Tapi ketika belajar selama belasan tahun, ya, menjadi pelayan Tuhan, memberikan konseling pranikah khususnya, ada begitu banyak hal yang dilakukan, tapi ini khusus konseling pranikah. Maka sebenarnya saya ini belajar dari kehidupan banyak orang. Sangat banyak. Perhatikan ya. Ketika orang konseling, dia akan cerita apa adanya. Dia akan cerita sejujurnya. Betul kan? Dia cerita apa adanya, dia cerita sejujurnya. Dia akan membuka rahasia demi rahasia yang dia percayakan kepada saya sebagai konselornya. Artinya saya ini menerima sesuatu yang disembunyikan. Dan saya harus tahan, kuat untuk tidak menceritakannya ke orang lain. Tetapi lebih lagi saya harus membantu dia. Dan bayangkan bukan hanya 1, 2, bukan hanya 10, 20, sekian belas tahun, sekian puluh tahun saya mengkonseling, maka saya tambah kaya bagaimana mengatasi, bagaimana membantu, bagaimana bersikap dengan begitu banyak orang yang konseling. Jadi saya sendiri lebih mengenal mereka. Dan mereka pun akan mengenal satu dengan yang lain. Pak, bagaimana caranya Bapak bisa membantu calon mempelai untuk mengenali pasangannya? Beberapa cara, saudara. Kadang saya memunculkan satu pertanyaan. Jadi ketika mereka datang, duduk, setelah konseling berikutnya ya ke pasangan yang lain, mereka duduk, beramah-tamah sebentar, lalu saya bisa munculkan satu pertanyaan. Contohnya ya, apa yang kamu lakukan kalau kamu jengkel dengan pasanganmu dan tidak mau ketemu? Itu hanya sesuatu lemparan tertentu yang membuat mereka berpikir, dan kalau tidak siap mereka akan bingung. Maksud Bapak, Pak? Ya, apa yang kamu lakukan kalau kamu lagi jengkel dan tidak mau ketemu dengan pasanganmu? Langsung biasanya muncul, ini Pak, gitu. Lalu mereka cerita. Saya mendengarnya. Saya memperhatikan kalimat demi kalimatnya, saya memperhatikan responnya. Saya hentikan, terus saya ngomong, nah ini lihat, perhatikan. Ada yang mengatakan, ya saya matikan aja Pak handphone saya. Peduli apa?
Nah, kalau umpamanya kontak kamu bagaimana? Lalu yang satu, iya Pak, dia tuh menjengkelkan, dimatikan semuanya. Padahal kan mesti selesai. Permasalahan mesti selesai. Saya tertawa. Terus kami bahas. Apakah respon itu kamu sukai? Oh tidak. Lalu apa yang kamu harapkan pasanganmu itu merespon? Apa? Lalu dia cerita. Kemudian yang satu juga membela diri dengan ceritanya. Lalu saya bahas dengan pasangannya. Dengan begitu mereka belajar saling mengenali. Saya mendampingi mereka. Menarik ya? Lalu bagian yang ketiga, keuntungan apa yang didapat orang yang konseling pranikah? Bagian yang ketiga, saudara tidak perlu membayar mahal untuk pernikahanmu, untuk mempertahankan pernikahanmu, untuk menjalani pernikahanmu. Maksudnya Pak, saya punya uang kok untuk bayar. Bukan itu. Saya beri contoh. Kalau engkau tidak dikonseling pranikah, engkau tidak mengerti potensi konflik, maka menghadapi wanita yang cerewet, engkau frustasi. Engkau melihat istrimu, dulu nggak seperti ini loh. Dulu tuh kalau aku aja ngomong diam, ya nurut. Sekarang saya baru ngomong sedikit, dia udah ngomong banyak. Apalagi diulang-ulang lagi. Bayangkan, wanita itu suka mengulang-ulang. Apalagi kalau jengkel. Itu mau diulangi berapa lama. Dan kalau sudah tidak mengerti bagaimana mengatasinya, sudah bingung. Ini kok wanita kok kayak begini. Maka saudara akan menghabiskan waktu, menghabiskan emosi, mungkin berlaku hal yang salah. Harganya mahal. Atas pernikahan yang harusnya berjalan dengan baik. Coba kalau saudara di konseling pranikah, diajari perbedaan pria dan wanita, diajari menemukan akan prinsip-prinsip menghargai, mencintai, diajari ya bagaimana bersikap, mengenal dengan lebih baik, lalu mengatasinya. Maka ketika engkau bertemu dengan istrimu yang mungkin lagi emosi, maka muncul pengertian, iya, memang wanita kayak begitu. Apa yang harus aku lakukan ya di pelajaran konseling? Oh, aku harus diam. Maka saudara diam. Tidak perlu membayar lebih banyak. Tetap belajar bersama saya. Tetap setia, tetap semangat.